Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas masalah tentang hutang piutang sesuai syariat agama Islam. Ada 5 poin rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian hutang piutang. Yang kedua, hukum dan dalil hutang piutang. Yang ketiga, rukun dan syarat hutang piutang. Yang keempat, adab-adab hutang piutang. Dan yang kelima, jelaskan bagaimana seseorang yang memiliki hutang kepada saudara atau saudari, tetapi orang yang berhutang telah meninggal, sedangkan hutangnya belum dibayar. Maka untuk penjelasannya sertakan dalil. Baik, memasuki poin yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Hutang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Dalam terminologi Islam, al-qard berarti menyerahkan uang atau harta kepada seseorang yang memerlukannya, dan si peminjam berhutang harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya. Masuki poin yang kedua yaitu dalil hutang piutang. Hukum memberi hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan kondisi. Hukum dapat berupa mubah, sunnah, bahkan haram. Adapun dalil yang memperbolehkan hutang piutang yaitu berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, atau hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar dan dipersaksikan dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskan untuk batas waktu, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, dan tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberi pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Memasuki poin yang ketiga yaitu rukun dan syarat. Rukun dan syarat hutang piutang. 1. Ayat di atas disimpulkan bahwa ajaran Islam mengatur tentang masalah hutang piutang yang pelaksanaannya dengan menentukan waktu, menuliskannya, mempersaksikannya, supaya di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lafaz yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang. 2. Adanya berhutang yang diisyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. 3. Objek barang yang dihutangkan. Barang yang dihutangkan diisyaratkan hal ini agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan, sebab jumlah nilai barang yang diterima harus sesuai dengan perjanjian. Poin yang keempat,
Adab hutang piutang. Adab melakukan hutang piutang dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Diadakan perjanjian hitam di atas putih atau tertulis serta ada saksi yang bisa dipercaya. 2. Seseorang yang memberikan hutang atau pinjaman tidak menerima keuntungan atas apa yang telah dihutangkannya. 3. Seseorang yang berhutang berniat melunasi hutangnya dan harus membayar hutangnya dengan cara yang benar, yaitu membayar dengan harta atau benda yang halalnya dengan apa yang dipinjamnya. 4. Berhutanglah pada seseorang yang mempunyai penghasilan yang halal dan orang tersebut merupakan orang soleh. Yang kelima, lakukanlah hutang piutang bila dalam kondisi darurat saja atau dalam keadaan yang terdesak. 6. Jangan melakukan hutang piutang yang disertakan dengan jual beli. 7. Jika ada keterlambatan dalam melunasi hutang, maka beritahukanlah pihak yang memberikan pinjaman. 8. Gunakan harta pinjaman dengan baik dan benar. 9. Pihak yang memberikan pinjaman boleh menangguhkan hutang apabila pihak yang berhutang memiliki kesulitan dalam melunasi hutangnya. Memasuki poin yang kelima, yaitu bagaimana menurut Anda seseorang yang telah meninggal namun masih memiliki hutang, bagaimana cara melunasinya, dan sertakan dalil untuk memperkuat penjelasannya. Baik, yang pertama-tama kita akan masuk kepada bab warisan, yaitu ada 5 hal yang perlu kita penuhi sebelum warisan itu kita bagi kepada sanak saudara, saudari atau anak-anaknya. Yang pertama, penuhi hutang kepada Allah, mungkin berupa nadar dan lain-lainnya. Yang kedua, hutang kepada manusia. Yang ketiga, urusan zakatnya. Yang keempat, wasiat yang benar atau yang ma'ruf. Yang kelima, biaya perawatan jenazahnya. Nah, ada baiknya kita selesaikan dulu untuk 5 poin tersebut, dan setelah itu kalaupun harta warisannya ditinggalkan sedikit, maka kita dapat membantunya dengan catatan itu termasuk hal bersedekah kepada seseorang yang telah meninggal. Namun ketika harta warisan tidak ada ditinggalkan oleh yang sudah meninggal, maka ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu ketika beliau meninggalkan sebuah hutang, kita bisa mendatangi seseorang yang orang tersebut memberi hutang kepada beliau yang telah meninggal. Kita dapat memberi pemahaman kepada beliau karena keadaan beliau. Namun ketika kita mempunyai harta lebih, kita bisa memberikannya. Namun ketika kita tidak memiliki harta dan beliau pun sama, maka jalan salah satunya yaitu memberikan pemahaman kepada si penghutang agar dapat melunasinya. Adapun dalil di sini saya mengutip kepada Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 33 dan 176 yang membahas tentang uang tersebut atau harta warisan tersebut dijadikan sebagai biaya perawatan jenazah, mulai dari pemakaman, pemandian, tukang gali kubur, sampai dengan untuk selamatan. Baik, itu saja mungkin jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf sekiranya penjelasan saya kurang memuaskan. Dan sekian lagi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.